Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dasar keamanan komputer. Jangan lupa kalian minum sama doa dulu sebelum kita mulai ya. Nih di sini ada beberapa orang nih yang sedang mengerjakan hal-hal yang penting. Oke, kita lanjut saja. Kita sekarang masuk ke sebuah materi di mana materi tersebut ke arah file atau folder yang kita amankan, bisa enkripsi dan ya model-model kriptografi lah. Kita lanjut aja. Kenapa file dan folder? Kita lihat dulu prolog pendahuluannya ya. Contoh gini, ketika ada email perusahaan yang bertujuan memisahkan urusan pribadi dan juga pekerjaan, dia berarti email perusahaan intinya untuk pekerjaan. Kebiasaan nih email pekerjaan buat ngelamar kerja di tempat yang lain, itu nggak boleh tuh ya, jadi pakai email pribadi aja. Nah, email perusahaan sendiri ini ya biar terlihat profesional, enak ya, nggak belakangnya nggak pakai yang umum. Misalnya kalian perusahaannya @abc.com, misalnya kan gitu ya. Terus juga ada tracking pembicaraan via elektronik untuk produktivitas sih sebenarnya perusahaan. Terus alat komunikasi yang formal sebenarnya untuk kalian melakukan sebuah CC atau kalian mau melakukan perintah ke bawahan dan yang lain sebagainya. Nah, cuma masalahnya adalah apa? Rentannya beberapa hal ya, dimana email ini bisa kalian kena beberapa hal yang menurut kita itu ya kayaknya ganggu dah nih gitu ya. Nah, apa aja sih contohnya ya? Contohnya ini salah satu bentuk ancaman yang harus kalian lihat karena udah mengganggu. Saat kalian lagi diganggu orang, kalian gak mau, dia berarti bentuk ancaman buat kalian. Tapi kalau kalian diganggu mau, berarti demen, gitu aja udah. Nah, ada beberapa contohnya kayak spam, ya spam udah tau lah ya, scam, terus juga phishing, terus juga malware ya, biar terserah kalian nyebutnya phishing atau phishing ya, bebas asal jangan pesing, jangan itu. Nah, malware dan spoof itu apa sih sebenarnya kan gitu ya? Itu ada yang di email kayak gitu, ada itu apa kan pertanyaannya kayak gitu ya. Kalau spamming kalian mungkin udah tahu, tiba-tiba ada konten-konten yang gak jelas yang datang ke kalian. Contoh kayak jasa, barang, kebanyakan jasa ya, misalnya membesarkan sesuatu 15 cm misalnya gitu. Gua nggak tahu ya sesuatu itu apa. Itu contoh aja jasa. Barang misalnya tiba-tiba ada yang masuk ke email kalian ya, ke mailbox kalian tiba-tiba ada gitu kan. Nah, itu untuk spamming. Selanjutnya lagi scam. Scam buat apa, Pak? Ngapain juga scam masuk ke email? Loh, kakek minta pulsa dan minta janda juga salah satu bentuk scamming. Ya, kalian kan pernah lihat ya ada tulisan lewat SMS atau apa gitu. Mama minta pulsa, maaf mama begini. Nah, terus kakek juga, maaf kakek sedang kesepian begini gitu. Boleh kirimkan satu teman untuk kakek dan yang lain sebagainya. Itu salah satu bentuk scamming lah, kalian tahu lah. Contoh kecilnya yang mama minta pulsa itu bentuknya lewat pesan, Pak. Emang lewat email bisa masuk, Pak? Itu kan contohnya. Kalau lewat email sendiri ya bentuknya nggak begitu, bentuk scamming itu gitu ya. Salah satunya dia tiba-tiba meminta sesuatu yang bisa kalian memasukkan data itu bisa diambil sama dia, atau tiba-tiba dia minta transfer. Kalau zaman sekarang itu model-modelnya itu bukan cuma scamming ya, termasuk dia punya ilmu yang disebut hipnotis. Jadi udah di scam, dihipnotis pula. Banyak banget tuh yang kejebak tuh. Kayak ojek online tiba-tiba dia ngirimin rekening dan lain-lain. Itu kita bahas lagi yang lain. Itu intinya keamanan data kalian, file kalian itu memang sangat rentan bisa diambil orang. Nah,
Contoh selanjutnya lagi apa ya? Kita ke phishing. Kalian boleh nyebut phishing atau phishing, terserah kalian, jangan pesing kalian sebut lah ya. Nah, informasi palsu yang sebenarnya seolah-olah mirip dengan kenyataan. Contohnya misalnya tiba-tiba kalian dapat email dari atasan kalian atau dari Direktorat Jenderal Pajak dan lain sebagainya. Ini yang harus kalian hindari. Tiba-tiba ada email kayak gitu kan juga loh. Nah, padahal mah nggak dikirim dari orang. Cuma masalahnya adalah contoh misalnya dia minta username dan password, contoh itu yang bahaya. Username dan password, kalau misalnya kita contoh nih ya, contoh ketika username password kita sebagai pegawai bank, terus email pura-pura kalau kita itu security yang ditunjuk oleh bank tersebut, diminta username dan password, dikirim, padahal mah bohongan, bukan dia. Itu bagaimana? Ya kalian main langsung kasih aja, langsung dikirim aja, ya hancur lah. Karena biasanya kita nggak boleh sembarangan ngirimin username dan password, bahkan milik kita pribadi ya, ke teman kita sendiri itu sebenarnya nggak boleh gitu. Walaupun pacar kalian minta, jangan dikasih. Bilang kata saya, jangan dikasih password IG, Facebook, WhatsApp kalian yang dipasswordin, jangan dikasih. Itu untuk privacy. Bilang, baru cuma pacaran aja udah ganggu privacy, gimana nikah, kan begitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menangani hal tersebut. Ya ada lagi ya selain itu sebenarnya, contohnya malware kayak trojan, virus, worm, spyware, ya terus juga ransom atau ransum. Nah itu kalian baca sendiri ya dah. Kita lanjut lagi, salah satu penanganannya seperti apa? Ada kriptografi, ada enkripsi, ada antivirus berbayar, ya, ada lagi backup data, ada lagi ganti password dan lain sebagainya. Masa tiap hari ganti password, nggak mungkin juga kan? Nah, salah satunya adalah kita membuat sebuah enkripsi. Enkripsi sendiri adalah ya seperti halnya penyandian, yang kalau kalian dulu waktu kecil mungkin ngomong agak-agak, kegek-kegek, kagak-kagak, kegek-kegek. Nah, itulah itu salah satu contoh enkripsi yang begitu udah. Nah, enkripsi di sini adalah bentuk plain text yang memang diubah menjadi satu tulisan yang memang tidak bisa dibaca. Campuran simbol, campuran kata, huruf, gede kecil huruf. Semakin alay plain text-nya berubah, itu semakin bagus. Itu contohnya ya. Contoh kalian ketika nginput A di dalam enkripsi kalian, A itu diubah menjadi R atau diubah menjadi tanda panah sama orang atau icon orang, atau kalian diganti lagi huruf Z dan itu sebagainya lah. Nah, itu salah satu enkripsi. Decrypt ya kebalikan. Jadi dikembalikan lagi enkripsi yang tadinya kalian gak bisa baca, itu dikembalikan lagi plain textnya ya, biar menjadi bisa dimengerti ya. Plain text bisa jadi dimengerti dari ciphertext sih sebutannya. Orang itu dari nggak bisa ngerti ciphertext menjadi mengerti plain text lagi. Nah itu kita decrypt. Pak pakainya apa? Banyak ya. Kalian pakai hash64, hash32, terus juga kalian pakai apa namanya Rio 13, terus kalian pakai lagi misalnya Riot apaan. Terus selain itu ada lagi nggak Pak? Ada lagi, masih banyak lagi. Salah satunya ini saya contohkan ke kalian, dimana kalian itu mencoba enkripsi dari RC4. RC4 itu apa Pak? Tanya mulu nih. Oke, gue jawab lagi. RC4 itu dari kriptografi, salah satu algoritma kunci ya, yang simetris dibuat oleh RSA Data. Cara penggunaannya bagaimana Pak? Kalian baca dulu RC4 dengan baik dan benar. Saya kasih contohnya aja bagaimana RC4 ini untuk encrypt dan decrypt berjalan. Ya,
Kita mulai aja dari sekarang. Yang paling pertama yang harus kalian punya itu adalah sebuah XAMPP ya, karena kita nyobanya itu pakai SAM ya. Ini saya kecilin, lalu kalian bisa ketik Google, download dulu, unduh XAMPP terbaru. Nah ini diklik, kalian bisa lihat nih, kalian versi berapa? 64 bit. Oke, 64 bit nih, 72.32. Nah ini versi SAM-nya, download. Jangan sampai nggak di download, itu harus di download. Nah selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sebuah enkripsi sederhana menggunakan di dalamnya ada algoritma RC4. Contoh ya, saya contohin dulu. Kita bikin 3 hal. Yang pertama adalah input tag kita bikin 3 menggunakan notepad ya. Notepad itu sendiri fungsinya agar kita bisa ngetik HTML dan PHP-nya. Selain pakai notepad bisa nggak Pak? Bisa, notepad plus. Selain itu bisa nggak Pak? Bisa, kalian pakai G-editor atau G-edit dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kita ngapain Pak di sini Pak? Nah, fungsi kalian itu kalian ngetik isi filenya, di mana isi filenya ada 3. Yang pertama adalah input teksnya ya, yang kedua adalah enkripsinya, yang ketiga adalah hasil enkripsi. Di mana file ini nanti saya share. Saya hanya menjelaskan beberapa hal dulu. Contoh seperti ini. Hasil enkripsi adalah include enkripsi coba yang tadi kita coba. Kita ngetik apa hasil enkripsi tersebut akan ditampilkan hasilnya. Dengan hasil sendiri kita ambil dari RC4 atau algoritma RC4 untuk pengenkripsian. Sehingga apa yang kita entry dalam bentuk bahasa manusia, saat kita encrypt kita sendiri nggak bisa baca. Nah itu salah satu bentuk enkripsi. Contoh, saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan. Ini kita masuk ke index of. Ini harus sudah nyala dulu nih. Tuh udah nyala. Nanti saya share aja filenya, jadi kalian bisa nyoba. Ya, saya contohin aja nih. Contoh ya. Saya contoh input text. Input text di sini saya tulis misalnya aku, kamu, dia saling rindu padahal nggak kenal. Nah contoh kayak gini, kita proses. Nah hasilnya tuh kalian lihat, yang tanda tanya, ada lagi huruf B, ada lagi huruf P. Itu salah satu contoh enkripsi. Jadi bahasa yang kalian paham sebagai manusia pas di encrypt udah pasti nggak paham dah. Habis dibuat enkripsi selesai sampai di sini enggak. Yang harus kalian lakukan bagaimana decryptnya itu berjalan. Itu tugas yang harus kalian buat. Saya udah bikinin encryptnya, saya kirim share filenya. Tugas kalian yang mau belajar aja, yang nggak mau belajar ya udah. Buat kalian buat sendiri decryptnya sehingga dia bisa mengembalikan lagi seperti bahasa semula yang dimengerti oleh manusia tentunya. Oke, itu aja ya untuk keamanan komputer saat ini. Sisanya nanti saya akan share file-filenya sehingga kalian bisa mengikuti dan juga kalian bisa tugas kalian bisa dilengkapi ya, karena tugas kalian ini kan saya suruh bikin decryptnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.